Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Moore dan sistem operasi. Selamat menyaksikan. Hai, saya Ale Putri Ananti dengan NPM 41155050230018. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Moore. Moore's Law alias hukum Moore adalah sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel Corporation pada tahun 1965. Hukum ini menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan pada mikroprosesor. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Hukum Moore merupakan sebuah pernyataan yang menjelaskan bagaimana teknologi komputer berkembang. Moore juga menyatakan bahwa jumlah transistor yang dapat ditempatkan pada chip mikroprosesor akan meningkat 2 kali lipat setiap 18-24 bulan. Jadi, komputasi akan menjadi lebih cepat dan lebih efisien dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena teknologi yang digunakan dalam pembuatan chip tersebut terus mengalami perkembangan. Pada awalnya, chip mikroprosesor hanya dapat menampung beberapa ratus transistor saja, tetapi sekarang dapat menampung jutaan transistor. Karena perkembangan dalam teknologi komputer tersebut, hukum Moore juga memiliki dampak yang sangat luas pada teknologi lain, contohnya pada teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi, yang mengalami perkembangan signifikan karena perkembangan pada teknologi komputer, dan juga sangat berdampak pada ekonomi. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi komputer membuat produktivitas meningkat dan membuat perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan cepat dan efisien dengan harga yang lebih murah. Walaupun hukum Moore telah dikemukakan selama lebih dari 50 tahun, tetapi masih berlaku sampai saat ini. Namun ada beberapa yang menyatakan bahwa hukum Moore mungkin akan segera berhenti berlaku karena kendala fisik yang makin menghambat perkembangan teknologi. Salah satunya karena ukuran transistor yang semakin kecil membuatnya semakin sulit untuk mengontrol arus listrik. Ada juga kendala dalam pembuatan bahan yang digunakan pada chip mikroprosesor, seperti silikon yang semakin sulit didapatkan. Selain itu, beberapa analis juga menyatakan bahwa hukum Moore mungkin akan berhenti berlaku karena faktor ekonomi. Hal ini juga terjadi karena biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi yang canggih semakin tinggi, sehingga perusahaan mungkin akan enggan untuk melakukannya. Meskipun demikian, beberapa perusahaan masih tetap berusaha untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Syifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nurfadilah dengan NPM akhir 0010 ingin menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan memberikan layanan dasar kepada perangkat lunak aplikasi. Sistem operasi juga suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut, di mana mesin berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu dalam menghasilkan sesuatu. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengaktifkan fungsi-fungsi dasar seperti manajemen memori, manajemen file, pengaturan proses, dan antarmuka pengguna. Sistem operasi juga berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Contoh sistem operasi yang umum digunakan yaitu Microsoft Windows. Dikembangkan oleh Microsoft ini digunakan secara luas di berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga laptop dan tablet. Google Android digunakan pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Dikembangkan oleh Google Android telah menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia. Apple macOS dikembangkan oleh Apple Inc. dan dirancang khusus untuk perangkat Mac. Yang terakhir adalah Linux, yaitu sistem sumber terbuka yang populer di kalangan pengguna yang mencari fleksibilitas dan keamanan. Beberapa distribusi Linux yang terkenal termasuk Ubuntu, Fedora, dan CentOS. Sistem operasi juga memiliki fungsi diantaranya yaitu melakukan booting, yaitu mengelola sistem operasi perangkat. Ada juga manajemen proses atau melakukan sistem operasi mengalokasikan ruang untuk mengaktifkan proses komputer dan menyimpan berbagai informasi.
Lalu ada pula manajemen memori. Sistem operasi berfungsi mengordinasikan aplikasi dan mengalokasikan ruang untuk program aplikasi yang diinstal pada komputer. Lalu ada keamanan data. Sistem operasi berperan melindungi data pengguna dari serangan cyber. Manajemen drive, yaitu sistem operasi membantu mengelola drive komputer dan membagi disk. Ada kontrol perangkat, yaitu sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau memblokir akses ke perangkat. Desain User Interface atau UI memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi atau disebut UI antarmuka pengguna. Sistem operasi juga memiliki beberapa jenis yang cukup terkenal dijalankan dalam komputer, di antaranya sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Contoh sistem operasi Live CD yaitu Knoppix, CentOS, Linux, Mint, WinXP, Live CD, dan lainnya. Sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ICOS, Linux OS, Java OS, dan Embedded Linux. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan pada kelengkapan materi atau kesalahan kata. Jangan lupa like dan share-nya. Makasih semuanya. Bye.